Selamat pagi. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang metode transfer pricing. Ada beberapa metode yang boleh diterapkan. Antara lain adalah CUP, kemudian CPM atau RPM, dan TNMM. Nanti satu persatu kita akan bahas metode dari transfer pricing. Kalau CUP atau comparable uncontrolled price ini uh, dia komparasi kesebandingannya adalah pada tataran price rate atau harga rata-rata ini ya, rate pada harga jual atau salesnya. Kemudian kalau cost plus method dan resale plus method ini pada gross markup atau gross profit margin. Sedangkan TNM dan PSM pada tingkatan net margin atau net markup atau return on asset. Secara sederhana, CUP dibagi menjadi dua, yaitu internal, komparasi internal dan eksternal. Kalau yang pertama ini sepeda kalau ke afiliasi 900 US dollar, kalau yang ke independen adalah 1000 US, itu yang komparasi internal. Jadi sesuai dengan Amleng harusnya harga wajarnya adalah 1000. Jadi bukan 900 ini. Ini harus dikoreksi, ada sekitar 100 yang harus koreksi positif itu ya. Jadi tingkat CUP ini tingkat kesebandingannya harus sangat dekat. Jadi sepeda dengan sepeda ini karena dengan metode ini sangat reliable, sangat handal kalau menggunakan metode CUP. Kalau yang contoh kedua ini adalah kesebandingan atau CUP eksternal, yaitu wajib pajak dengan afiliasi dibandingkan dengan yang jual adalah independen, yang pembelinya juga independen. Jadi karakter yang dijual belikan ini juga harus sebanding atau karakteristiknya sama. Ini adalah contohnya adalah emas, kalau ke afiliasi 500 sedangkan independen adalah 700, maka selisih tersebut adalah koreksi positif. Ini adalah pada tataran sales atau penjualan. Kemudian kalau contoh resale price method ini kita ketahui atau kita tentukan gross profit margin pembandingnya adalah 20%. Sedangkan gross profit margin itu rumusnya adalah gross profit dibagi sales atau penjualan. Nah, kita asumsikan 20% ini, maka sales 100 dolar pada perusahaan afiliasi ini gross profitnya yang kita tentukan 20% dikalikan sales, maka Amleng prinsip Porsche atau pembelian di HPP itu adalah 100 dikurangi gross profit tadi ya, pada gross profit marginnya 20, sehingga Amlengnya adalah 80. Pembelian confirm WP adalah 90 ini, pembeliannya sesuai dengan pembelian atau push HPP adalah 90 dolar, maka akan terdapat koreksi positif pembelian sebesar 15, dari 90 dikurangi 80. Kalau contoh cost plus method itu pada tataran ini ya, gross markup, jadi gross profit dibagi COG atau HPP. Ini diasumsikan adalah 20%, maka cost atau COG HPP-nya dari 100 ini, dari biaya pembelian 100, maka di gross profit-nya adalah cost plus ya, ditambahkan biaya tambah itu 20% kali 100 dari biaya ini adalah 20, sehingga amlengnya atau PKKU-nya itu sebenarnya adalah 120, 100 tambah 20, sedangkan fee confirm WP adalah 115 ini. Sehingga kalau kewajaran 120 sedangkan WP menjual 115, maka akan ada koreksi positif sebesar 5 dolar. Yang selanjutnya adalah TNMM. Kalau TNMM ini HPP-nya contohnya adalah 100
sedangkan biaya operasional sudah 30.000, sedangkan harga transfer antara PT A dan PT B yang berafiliasi adalah 136.500. Nah, ini dicontohkan PT A adalah kontrak manufaktur. PT A melakukan transaksi penjualan senilai 136.500 berupa kontrak manufaktur untuk memperoleh barang atas pesanan PT B. Dari data itu diketahui bahwa biaya pengembalian total biaya atau net markup PTA sebesar 5%, dengan rasio pengembalian total aset net markup perusahaan pembanding, ini pembandingnya yang wajar adalah sebenarnya 7%, sehingga di sini diuraikan melalui kolom berdasarkan WP, HPP-nya 100, kemudian biaya operasional 30, sehingga didapatkan 130.000. Nah, kalau net markup-nya 5%, maka 5% dari 130 adalah 6.500. Kalau harga wajarnya net markup-nya 7%, maka dibeli harga wajar adalah 9.100. Nah, terdapat koreksi 2.600 adalah selisih dari 9.100 dikurangi 6.500. Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai transaksi yang wajar antara PT A dan PT B adalah 136.500 ditambah 2.600. 2.600 adalah dari koreksi kewajaran antara harga WP dan harga amleng atau harga wajar. Sehingga harga wajar sebenarnya bukan 136.500 ini, tapi harga wajar sesuai PKKU atau amleng atau 139.100. Kemudian contoh berikutnya adalah contribution profit method atau CPM. Kalau di sini diilustrasikan penjualan PT B Ltd itu adalah 100.000, maka penjualan di sini menjadi HPP atau pembelian PT A. Di sini jadi kita dari gabungan ini diperoleh laba usaha 20.000, sedangkan dari PT A adalah 2.000, dengan laba usaha gabungan adalah 22.000. Nah, dari berdasarkan fungsi, ini ada kalau dari transaksi afiliasi atau transfer pricing itu bisa kita analisa VAR, fungsi, aset, dan resiko. Kalau dari fungsi, bobot pemasarannya, bobot PT, bobotnya 10, kalau dihitung bobot 10 gini ya, BLTD itu berkontribusi 6, sedangkan PT A hanya 4. Contoh, kontribusi transaksi, kalau bobot keseluruhan 5, PT B atau BLTD 4, berkontribusi 4, sedangkan PT A adalah hanya 1. Nah, dari semua item atau elemen ini profit splitnya, keuntungannya itu bisa ditarik kesimpulan atau dapat disimpulkan 64% untuk B, sedangkan 36% untuk A. Nah, dari pembelian atau HPP 100, ini harga transfer ya, harga transfer 100.000, ini PT A 200, PT A 2000, PT A wajar adalah 36 dari ini ya, kontribusi PT A dikali 22.000. 22.000 adalah profit gabungan. Profit gabungan ini, laba usaha gabungan, 36%-nya itu adalah 7.920, sehingga ada koreksi sebesar 5.920. Jadi HPP PT A yang tadinya 100.000, itu HPP PT A wajar harusnya adalah 100.000, ini dikurangi koreksinya 5.920, sehingga HPP PT A wajar yang harusnya diberlakukan sesuai amleng adalah 94.80 rupiah. Demikian contoh dari beberapa metode transaksi transfer pricing. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.